Selamat datang di Fencing Indonesia. Di sini, kami membahas berbagai topik penting seputar bisnis, keuangan, ekonomi global, dan politik dunia dalam bahasa yang mudah dipahami, relevan, dan tajam. Kami hadir untuk membantu Anda memahami dinamika, pasar, tren ekonomi, kebijakan pemerintah, serta gejolak politik internasional yang memengaruhi dunia usaha dan kehidupan sehari-hari. Pada topik video kali ini, kita akan membahas mengenai kontroversi Presiden Prabowo antara harapan dan kekhawatiran. Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan Menteri Pertahanan Indonesia, akhirnya resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah berkali-kali maju dalam pemilihan umum. Kemenangannya dalam pemilu tahun 2024 menandai titik balik penting dalam perjalanan politik Indonesia. Namun, di tengah euforia pendukungnya, muncul pula berbagai kontroversi dan kekhawatiran dari kalangan yang lebih kritis. Sosok Prabowo dianggap sebagai figur yang kompleks, dipuja dan dicurigai dalam nafas yang sama. Apa hal-hal yang menjadi kontroversi dari Presiden Prabowo? Pertama adalah latar belakang dan karir militer yang syarat polemik. Prabowo adalah anak dari ekonom terkemuka Sumitro Jojo Hadikusumo dan memiliki latar belakang keluarga elit yang sangat berpengaruh. Karir militernya cukup cemerlang, terutama ketika ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Namun, disinilah awal mula berbagai kontroversi bermunculan. Salah satu isu paling serius yang terus membayangi Prabowo adalah keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM, terutama penculikan aktivis pro-demokrasi pada akhir rezim Orde Baru. Meskipun ia membantah secara langsung keterlibatan tersebut dan tidak pernah diproses secara hukum, laporan dan kesaksian dari berbagai sumber tetap menimbulkan pertanyaan besar. Banyak kelompok HAM dan organisasi masyarakat sipil merasa khawatir dengan masa lalunya yang belum tuntas diurai secara hukum maupun politik. Setelah dikeluarkan dari militer, Prabowo tidak langsung tenggelam. Ia justru bangkit di ranah politik dan mendirikan Partai Gerindra. Dari seorang jenderal yang dulu keras dan tegas, Prabowo berusaha memoles citranya sebagai nasionalis populis yang peduli pada rakyat kecil. Dalam kampanye-kampanyenya, ia banyak menggunakan retorika pro-rakyat, anti-asing, dan menekankan pentingnya kedaulatan bangsa. Meski sempat 3 kali gagal dalam pencalonan presiden tahun 2009, tahun 2014, 2019, ketekunan dan strategi Prabowo membuahkan hasil pada tahun 2024. Ironisnya, kemenangannya justru didukung oleh koalisi besar yang mencakup bekas rival lamanya, termasuk Jokowi, yang dulu menjadi lawan politik sengitnya. Banyak yang menilai bahwa Prabowo telah berdamai dengan musuhnya, sementara yang lain menuduhnya terlalu pragmatis dan mengkhianati idealisme awalnya. Isu kedua adalah dinasti politik dan Jokowi effect. Kemenangan Prabowo tak lepas dari sorotan publik terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden. Mahkamah Konstitusi yang memberi celah hukum bagi Gibran dianggap telah mencederai semangat demokrasi dan memperkuat sinyal munculnya dinasti politik di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, Prabowo dinilai ikut serta dalam konsolidasi kekuasaan keluarga Jokowi demi memastikan kemenangannya di Pilpres. Meskipun langkah ini secara politis efektif, namun dari segi etika dan demokrasi, banyak kalangan intelektual, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat sipil mempertanyakannya. Demonstrasi mahasiswa yang marak menjelang dan sesudah pemilu tahun 2024 adalah refleksi dari kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi yang telah diperjuangkan pasca reformasi tahun 1998. Namun, di sisi lain, beberapa pengamat melihat Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan memiliki visi jangka panjang tentang kemandirian Indonesia dalam bidang pangan, energi, dan pertahanan. Ia juga mulai membangun relasi yang lebih kuat dengan negara-negara Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, Prabowo cenderung berpihak pada model proteksionisme nasional. Ia mendorong program-program swasembada pangan dan energi.
termasuk program makan bergizi gratis untuk anak sekolah yang menjadi janji kampanye utamanya. Program ini ambisius dan menyasar akar masalah kemiskinan serta stunting, namun memunculkan pertanyaan besar soal pendanaan dan efektivitasnya. Di sisi lain, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap membuka peluang besar bagi investor asing, terutama dari Cina dan Uni Emirat Arab. Ketergantungan pada investasi besar asing ini menimbulkan ironi tersendiri dengan narasi berdikari yang dibawa Prabowo selama kampanye. Apa kesimpulannya? Masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo masih penuh tanda tanya. Apakah ia akan membuktikan diri sebagai pemimpin besar yang mampu membawa Indonesia maju secara adil dan demokratis, atau justru akan menjadi presiden kontroversial yang meninggalkan warisan kekuasaan penuh ketegangan? Satu hal yang pasti, perjalanan Prabowo sebagai presiden baru saja dimulai, dan rakyat Indonesia adalah saksi sekaligus penentu arah sejarah berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.